Stoikisme adalah sekolah filsafat kuno yang mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kebijaksanaan terletak pada pengendalian diri dan ketabahan. Para Stoik percaya bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan demikian, kita dapat menghindari penderitaan yang disebabkan oleh emosi-emosi negatif seperti marah, takut, iri, dan kesedihan. Dalam video ini, kita akan membahas 8 prinsip Stoik yang dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan berani. Prinsip-prinsip ini bukanlah aturan yang kaku, tetapi lebih seperti pedoman yang dapat kita terapkan sesuai dengan situasi dan keadaan kita. Mari kita mulai. 1. Pisahkan hal-hal yang bergantung pada kita dan yang tidak. Ini adalah prinsip dasar Stoikisme, yang disebut sebagai doktrin kendali. Prinsip ini mengatakan bahwa ada 2 jenis hal dalam hidup, hal-hal yang bergantung pada kita, seperti pikiran, perasaan, dan tindakan kita, dan hal-hal yang tidak bergantung pada kita, seperti cuaca, kesehatan, kekayaan, dan reputasi kita. Kita harus fokus pada hal-hal yang bergantung pada kita, dan menerima hal-hal yang tidak bergantung pada kita sebagai bagian dari nasib. Dengan demikian, kita tidak akan merasa frustrasi, kecewa, atau marah ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf Stoik, jangan minta agar segala sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi inginkanlah segala sesuatu terjadi seperti yang terjadi, maka hidup Anda akan berjalan dengan lancar. 2. Buat perbedaan antara penilaian dan fakta. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip pertama, yang disebut sebagai doktrin penilaian. Prinsip ini mengatakan bahwa bukan hal-hal itu sendiri yang menyebabkan kita menderita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, kita mungkin merasa sedih, marah, atau takut. Tetapi, ini bukan karena kehilangan pekerjaan itu sendiri, tetapi karena penilaian kita bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, yang mengancam keberadaan kita, atau yang merendahkan harga diri kita. Jika kita dapat mengubah penilaian kita, atau bahkan lebih baik, menangguhkan penilaian kita, kita dapat mengurangi penderitaan kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, jika Anda terganggu oleh sesuatu eksternal, bukanlah hal itu yang mengganggu Anda, tetapi penilaian Anda tentang hal itu. Dan itu ada dalam kekuasaan Anda untuk menghapusnya sekarang. 3. Bersikap rasional dan objektif. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip kedua, yang disebut sebagai doktrin rasionalitas. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus menggunakan akal sehat dan logika untuk memandu pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kita harus menghindari prasangka, kesalahpahaman, dan kesimpulan yang tergesa-gesa. Kita harus mencari bukti, argumen, dan perspektif yang berbeda. Kita harus bersikap kritis, tetapi juga terbuka dan rendah hati. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, dan berkomunikasi dengan lebih jelas. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang penulis dan politisi Romawi yang juga seorang Stoik, kita harus mengikuti alasan, bukan pendapat orang lain. Kita harus menghormati kebenaran, bukan popularitas. 4. Bersikap bijaksana dan berhati-hati. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip ketiga, yang disebut sebagai doktrin kebijaksanaan. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus menggunakan pengetahuan dan pengalaman kita untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai kita. Kita harus mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan kita. Kita harus menghindari godaan, keserakahan, dan kemalasan. Kita harus bersikap bertanggung jawab, jujur, dan adil. Dengan demikian, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati, yang bukan tergantung pada hal-hal luar, tetapi pada kebajikan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Musonius Rufus, seorang guru dan filsuf Stoik, kebijaksanaan adalah seni hidup dengan baik, dan seni ini terdiri dari mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam setiap situasi. 5. Bersikap berani dan tabah. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip keempat, yang disebut sebagai doktrin keberanian. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus menghadapi kesulitan, rintangan, dan bahaya dengan tekad dan ketenangan. Kita tidak boleh takut pada apapun, kecuali pada kejahatan moral. Kita harus siap untuk mengorbankan kenyamanan, kesenangan, dan bahkan nyawa kita demi kebaikan yang lebih besar. Kita harus menghargai kehormatan, keadilan, dan kebenaran lebih dari segalanya. Dengan demikian, kita dapat menjadi pahlawan, bukan korban,
dari nasib kita. Seperti yang dikatakan Cato Uticensis, seorang negarawan dan pejuang Romawi yang juga seorang Stoik, saya lebih suka mati dengan kehormatan daripada hidup dengan ketidakadilan. 6. Bersikap moderat dan sederhana. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip kelima, yang disebut sebagai doktrin kesederhanaan. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hidup kita. Kita harus menghindari kelebihan dan kekurangan dalam hal makanan, minuman, pakaian, hiburan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tubuh dan indera kita. Kita harus puas dengan apa yang kita miliki, dan tidak mengejar hal-hal yang tidak perlu atau berbahaya. Kita harus menghargai kualitas, bukan kuantitas, dalam hal hubungan, pekerjaan, dan hobi kita. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesehatan, ketenangan, dan keindahan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Zeno dari Citium, pendiri sekolah Stoik, kebahagiaan adalah kesesuaian hidup dengan alam, yang berarti hidup dengan kesederhanaan dan kejujuran. 7. Bersikap bersyukur dan optimis. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip keenam, yang disebut sebagai doktrin kesyukuran. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus menghargai dan menikmati hal-hal baik yang ada dalam hidup kita, baik yang besar maupun yang kecil. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, alam, atau kekuatan yang lebih tinggi yang telah memberi kita kehidupan, akal, dan kebajikan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu, mendukung, dan menginspirasi kita. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri karena telah berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dengan demikian, kita dapat merasakan sukacita, kedamaian, dan cinta dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Cicero, seorang orator dan filsuf Romawi yang juga seorang Stoik, kesyukuran adalah bukan hanya kebajikan terbesar, tetapi juga induk dari semua kebajikan yang lain. 8. Bersikap ramah dan toleran. Ini adalah prinsip yang berkaitan dengan prinsip ketujuh, yang disebut sebagai doktrin kemanusiaan. Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus menganggap semua manusia sebagai saudara kita, tanpa membedakan ras, agama, gender, atau status sosial. Kita harus bersikap baik, murah hati, dan membantu kepada orang lain, tanpa mengharapkan balasan atau pujian. Kita harus menghormati, memahami, dan memaafkan orang lain, tanpa menghakimi atau menghina mereka. Kita harus berusaha untuk berkontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan umat manusia. Dengan demikian, kita dapat menjadi warga dunia, bukan orang asing, dalam dunia ini. Seperti yang dikatakan Hierocles, seorang filsuf Stoik, kita harus menarik lingkaran-lingkaran cinta kita lebih dekat ke pusat, dan dengan demikian membuat semua manusia lebih dekat dengan kita. Demikianlah 8 prinsip Stoik yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Prinsip-prinsip ini bukanlah dogma yang harus diikuti secara buta, tetapi lebih seperti saran yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita. Yang penting adalah kita harus berusaha untuk mengembangkan sikap dan karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini, dan tidak hanya mengandalkan kata-kata atau pengetahuan semata. Seperti yang dikatakan Epiktetos, jangan menjelaskan filosofimu, tunjukkanlah dengan tindakanmu.